Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom yang ada di rumah-rumah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan, kita semua pastinya sangat rindu sekali untuk beribadah di tempat ini Bapak Ibu. Tapi belum bisa Bapak Ibu. Saat ini kita masih beribadah online, sehingga kita harus menyiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita tinggalkan segala beban kita, pikiran kita, apapun Tuhan, untuk Tuhan. Mari kita datang Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan, kami ucap syukur. Kami mau datang Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau sembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih atas waktu Tuhan, kesempatan Tuhan, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan ku tahu, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku
kita sembahyang. Oh haleluya, genap hidup kami Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, tinggikan nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami tinggikan Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Yesus. Kaulah yang kami sembah. Haleluya, oh, kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya Yesus, benar Tuhan, segenap hidup kami Tuhan hanya untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan.
Kami mau siap lebih lagi untuk menyembah Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang di rumah-rumah dan yang ada di sini semua sama-sama katakan amin. Oke, baik Bapak Ibu. Masih semangat? Membara di dalam-dalam. Haleluya. Kita naikkan pujian, ku jalan dan kebenaran. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Yeah, yeah, yeah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeah. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari beri sorak-sorak bagi Tuhan kita, Bapak Ibu. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita mau mendengarkan beberapa, menyaksikan pengumuman hari ini. Silakan. Doa puasa. Doa puasa dilakukan serentak setiap Jumat, dan pokok doa dan puasa adalah untuk dana pelunasan ruko. Gembala, staf gembala, komisi, pelayan, dan jemaat GBC Sadane, mari kita bersatu dalam doa setiap malam dengan mengambil waktu antara jam 8 sampai dengan 11 malam. Pokok doanya adalah virus COVID-19 tidak ada lagi di Indonesia maupun di dunia, serta ditemukan obatnya dan terjadi kesembuhan. Masyarakat juga mau mematuhi peraturan memasuki masa new normal. Berita duka cita, telah pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Julia atau Kwan Man Giok atau Mama dari Saudari Susi pada hari Minggu 14 Juni 2020, dan jenazah sudah dimakamkan di TPU Selapajang Jaya pada hari Selasa 16 Juni 2020. Lalu berikutnya Bapak Tian Gap atau kakak dari Ibu Sri Pangestu, ayah dari Deni Pangestu pada hari Jumat 19 Juni 2020, dan jenazah sudah dimakamkan di TPU Selapajang Jaya pada hari Sabtu 20 Juni 2020. Gembala, staf gembala, ketua komisi,
dan seluruh jemaat turut sepenanggungan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirim pesan melalui Instagram GB Cisadane, yaitu @cisadane.ministry atau @cisadane.ministry. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah perisai kami Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan, kami mau diubahkan Tuhan Yesus untuk setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan Yesus untuk menerima firman-Mu Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, teguhkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tetap bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Saya serahkan pada Hamba yang dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tetap bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Makasih Tuhan. Apapun masalah kami hari-hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa menjalankan hidup kami Tuhan. Masalah demi masalah Tuhan silih berganti Tuhan.
Kami tidak takut, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Yesus yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah kami yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang hadir lewat pujian kami. Engkau yang hadir lewat penyembahan kami Tuhan. Di saat kami menaikkan pujian kami, di saat kami tinggikan Engkau Tuhan, lewat penyembahan pujian kami Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Waktu kami memuji Engkau, waktu kami menyembah Engkau, ada hadirat Tuhan, ada kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, karena hamba-Mu percaya hanya urapan-Mu Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Waktu hamba-Mu memberitakan, menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami percaya ada sesuatu pesan yang Tuhan akan nyatakan buat kami yang mendengarkan Tuhan. Kuduskan setiap pikiran dan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan pada saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari kita yang siap sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Tentunya luar biasa, dahsyat. Karena Yesus kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Kalau saudara sudah menaikkan pujian bagi Tuhan, kalau saudara sudah meninggikan Tuhan lewat pujian kita pada hari ini, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita sepanjang bulan ini mengenai keluarga, ya. Dan khusus hari ini kita mau belajar, kita mau bahas tentang salah satu anggota keluarga kita, yaitu generasi-generasi yang muda. Katakan sebelah kiri kanan, umur boleh tua, tapi jiwa masih muda. Haleluya, haleluya. Ya, tema kita pada hari ini, aktivasi pemimpin muda bagi Kristus. Sekali lagi, aktivasi pemimpin muda bagi Kristus. Kita mau baca di dalam surat 2 Timotius pasal 2. Surat 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Saya mau baca buat kita semua. Judulnya panggilan untuk ikut menderita. Ayat 1 dikatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai orang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sangat sadar bahwa orang-orang muda itu mempunyai suatu
kemampuan yang luar biasa. Kegerakan-kegerakan di dunia dimulai daripada anak-anak muda yang luar biasa, saudara. Bahkan presiden pertama kita, yaitu Soekarno, mengatakan, berikan saya 10 orang muda, maka saya akan menggoncangkan dunia. Artinya saudara bahwa orang-orang muda itu adalah orang-orang yang perkasa, orang-orang yang kuat, orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Makanya Rasul Paulus sangat sadar dengan hal ini, bahwa dalam diri seorang muda adalah ada kekuatan, ada power yang luar biasa. Makanya dia mulai memuridkan, membangkitkan kepemimpinan daripada Timotius, saudara. Timotius ini adalah anak-anak muda yang luar biasa yang dimuridkan oleh Rasul Paulus. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana sebuah generasi dibangkitkan? Pada saat ini kita akan belajar ada 3 poin sesuai dengan pembacaan kita tadi dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Ya, bagaimana sebuah generasi dibangkitkan? Poin yang pertama yang kita akan pelajari sama-sama yaitu generasi kasih karunia. Katakan generasi kasih karunia. Dalam ayat yang pertama dikatakan, 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dikatakan bahwa jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi bahwa orang-orang muda itu mempunyai suatu talenta yang luar biasa. Harapan-harapan bangsa kita, ya, harapan gereja, harapan rumah tangga. Kalau orang muda maju, maka gereja akan maju, rumah tangga itu akan maju, bangsa itu akan maju. Saudara dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa jadilah kuat. Jadilah kuat di sini bahwa anak-anak muda itu harus kuat, saudara. Rasul Paulus tidak mengatakan kepada Timotius, kamu harus loyo, kamu harus memble. Tidak, saudara. Tapi Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa jadilah kuat di dalam Kristus Yesus. Saudara dikasih Tuhan, kekuatan itu berasal dari kasih karunia dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kekuatan yang kita miliki berasal dari Tuhan. Amin. Kemampuan yang saudara miliki, talenta yang saudara miliki, kepintaran yang saudara miliki, semuanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari bahwa di dalam diri kita ada potensi yang luar biasa yang Tuhan siapkan, dan mari kita keluarkan potensi itu. Kita akan keluarkan kekuatan kita itu. Saudara yang masih di dalam bangku sekolah, saudara harus giat belajar, harus cita-cita saudara, harus benar-benar harus capai saudara. Saudara harus capai itu, dan saudara harus rajin belajar. Kalau saudara tidak belajar, maka cita-cita saudara tentunya tidak akan dicapai, saudara. Jadi suatu kekuatan ini berbicara tentang potensi yang kita miliki sebagai anak-anak muda. Saudara dikasihi Tuhan, banyak potensi-potensi yang Tuhan berikan buat saudara. Ada yang diberikan oleh Tuhan menjadi orang yang pintar, ya, menjadi seorang politisi. Ada orang yang menjadi bisnismen, ada yang menjadi seorang budayawan, orang yang bisa memainkan musik dengan baik. Ada saudara yang bisa punya vokal yang bagus, saudara. Saudara bisa menjadi kameramen yang luar biasa, multimedia yang luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan, ini adalah satu kekuatan yang dimiliki oleh anak-anak muda. Dan saudara sadar bahwa itu asalnya dari Tuhan, saudara. Dan itu harus kita kejar, saudara.
Kita harus gali dari hidup kita. Saya percaya kalau kita enggak menggali saudara, saya yakin saudara tidak akan punya kemampuan yang hebat. Tapi kalau saudara belajar kepada teman saudara yang pintar, belajar kepada orang yang bisa, dan saudara mendapatkan ilmu itu, maka saudara akan mempunyai suatu talenta yang matang di dalam hidup saudara. Saudara dikasih Tuhan, kita sadar bahwa di dalam hidup kita ada semangat yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya mau katakan buat kita, khususnya anak-anak muda, bahwa sadarlah bahwa di dalam dirimu ada sesuatu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Apapun talentamu, apapun potensi itu ada di dalam dirimu. Dan itu Tuhan yang berikan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan jadilah kuat. Hal yang lain, arti yang lain bahwa jadilah kuat di dalam kita sebagai generasi muda, sebagai anak-anak muda, marilah kita sadari bahwa kita membutuhkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kalau saudara punya talenta yang bagus, kalau saudara punya kemampuan yang bagus, suatu kepintaran yang luar biasa, tentunya kita membutuhkan suatu kematangan rohani di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kita menjalankan, ya, di dalam saudara memiliki suatu kemampuan atau kekuatan atau talenta, potensi yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Tentunya saudara, kita akan membutuhkan kekuatan secara rohani saudara. Sehingga kekuatan itu benar-benar menjadi alatnya Tuhan di dalam diri. Saudara harus dekat dengan Tuhan. Saudara harus memberikan diri saudara beriman di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Ya. Dikatakan pembaca di ayat 1 tadi dikatakan jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Saudara dikasih Tuhan, tanpa kekuatan yang dari Tuhan, tanpa pengurapan yang dari Tuhan, tanpa kekuatan rohani, kita nggak bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Mari kita sadari ini saudara, anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Saudara juga diberikan kemampuan untuk benar-benar radikal, benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seorang pemuda yang luar biasa, tahun 70-an saudara, 80-an. Namanya Ivan Robert, seorang penginjil yang luar biasa. Dia di masa remajanya, di umur 13 tahun, dia benar-benar mencari Tuhan. Dia datang berdoa kepada Tuhan. Ya, jam doanya dalam satu hari itu adalah 4 jam saudara. Belum membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, saudara generasi muda harus mempersiapkan diri. Harus rajin baca firman Tuhan. Kalau saudara mau bertumbuh rohaninya, kuat di dalam Tuhan, harus rajin baca firman Tuhan. Harus punya waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, saudara akan kuat. Kalau kita enggak kuat di dalam rohani kita, buat apa kita punya potensi yang luar biasa saudara. Dan kekuatan di dalam Tuhan itu sangat penting kita miliki dalam kehidupan kita. Banyak orang yang punya talenta, punya kemampuan, punya skill yang bagus, tapi kan tidak mempunyai kematangan rohani, tidak kuat di dalam Tuhan. Semuanya dunia pakai, iblis pakai saudara. Tentunya kita tidak mau generasi muda kita hidup dipakai oleh kuasa-kuasa iblis. Tentunya hidup kita mau berkata kepada Tuhan bahwa ini aku pakai hidupku Tuhan. Apa yang saya miliki, saya mau persembahkan untuk Tuhan. Apa yang saya miliki, kemampuan, kepintaran yang saya miliki, saya mau persembahkan untuk Tuhan. Oh, tapi itu saudara dikasih Tuhan, kita perlu dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Rohani kita dikuatkan saudara.
kemampuan yang saudara miliki, Tuhan akan pakai. Tuhan akan memberkati. Saudara dikasih Tuhan hari-hari ini. Di akhir zaman ini, kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan kasih karunia dalam hidup kita. Sehingga pergaulan kita, kemampuan kita tidak salah gunakan, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Banyak artis-artis saat ini yang jatuh ke narkoba, saudara. Ya, salah satu yang berita yang terhangat adalah artis yang luar biasa, saudara. Tapi dia jatuh ke narkoba, saudara. Kenapa? Dia nggak kuat di dalam imannya. Rohaninya tidak kuat. Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, di saat-saat ini kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan iman yang kuat. Sehingga waktu kita melakukan pekerjaan kita, waktu kita melakukan pelayanan kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan tetap berdiri, berjalan sesuai dengan kerinduannya Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita boleh memiliki potensi yang luar biasa, tapi kalau saudara tidak punya iman yang kuat di dalam Tuhan, kita akan hancur, saudara. Pergaulan hari-hari ini, orang-orang muda sangat banyak godaannya, saudara. Tadi saya katakan banyak generasi muda yang mempunyai kualitas, mempunyai kemampuan, skill yang bagus, punya talenta yang bagus, tetapi dia jatuh di dalam dosa. Dia jatuh ke narkoba, dia jatuh ke seks bebas, dia jatuh ke minuman alkohol, saudara. Saudara dikasih Tuhan itu membutuhkan kasih, kekuatan yang dari Tuhan. Supaya kita benar-benar hidup di dalam generasi kasih karunia. Di dalam firman Tuhan, banyak generasi muda yang memberikan contoh kepada kita. Dia punya talenta yang luar biasa. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego adalah seorang anak muda yang luar biasa dikatakan. Daniel, mereka ini adalah punya kepintaran berapa kali lipat, saudara? 10 kali lipat, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya saudara, anak-anak muda yang ada di rumah, punya kekuatan yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa, dan sadari bahwa setiap kemampuan itu, setiap skill itu datangnya dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, generasi yang memuridkan, saudara. Generasi yang memuridkan. Saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus memuridkan Timotius. Timotius ini adalah orang yang punya karunia untuk mengajar. Makanya dikatakan, ayo Timotius. Dia melatih Timotius untuk memuridkan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jadi Timotius ini melatih orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi Rasul Paulus membangkitkan kepemimpinan dari Timotius ini untuk memuridkan. Saudara dikasih Tuhan, di dalam gereja kita harus, saudara harus memuridkan. Apa yang saudara miliki? Potensi apa yang saudara miliki? Bisa main gitar, bisa mengajar, multimedia, main musik dan lain-lain. Ayo, mari kita memuridkan, kita mengajar orang-orang di bawah kita, saudara. Jangan kita, udah cukuplah buat saya aja. Saudara dikasih Tuhan, kita harus memuridkan orang. Pemimpin-pemimpin muda itu harus mengkaderkan orang supaya orang yang ada di bawah kita, dia juga harus bangkit menjadi seorang pemimpin. Begitu selanjutnya, si B kita muridkan dan si B juga akan melakukan hal yang sama. Mestinya itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai pemimpin-pemimpin muda. Saudara dikasih Tuhan, minimal kita yang di rumah sebagai orang tua memuridkan anak-anak kita, menuntun anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan, saudara. Kita sebagai pemimpin muda, jangan
saudara puas, ini adalah milik saya, jangan saudara. Mari kita salurkan anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, harus juga bagikan kepada orang lain. Yang setuju katakan lain. Yang terakhir, generasi yang melayani. Ya, kalau saudara udah punya potensi, kekuatan, terus saudara sudah punya kerinduan untuk memuridkan, yang ketiga, generasi untuk melayani. Di dalam kehidupan kita, di dalam 2 Timotius 2, 4 dan 6, itu digambarkan ada 3, Paulus memberikan contoh kepada Timotius untuk melayani melalui kehidupan, yaitu seorang prajurit, seorang olahragawan, dan seorang petani. Ya, prajurit dikatakan bahwa seorang prajurit itu tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat ekstrim sekali. Kalau kita mau melayani, harus menjadi seorang prajurit. Seorang di prajurit itu dilatih untuk, ya dilatih di hutan saudara. Sampai bagaimana caranya untuk makan. Dilatih bagaimana punya karakter yang kuat. Dan dikatakan prajurit itu tidak memusingkan soal penghidupannya. Ya, Rasul Paulus mengajarkan Timotius supaya menjadi seorang prajurit yang taat juga sama komandannya. Seorang prajurit itu ya harus setia. Ya, ayat 5 dikatakan ayat 4 dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tentunya kita sebagai pelayan Tuhan, anak-anak muda, tentunya kita akan mempunyai pelayanan kita yang layak di hadapan Tuhan. Komandan kita adalah Tuhan Yesus, saudara. Kita harus siap dan harus sadar bahwa apa yang saya miliki, potensi saya miliki, saya akan lakukan untuk melayani Tuhan. Bukan untuk manusia, tapi untuk raja di atas segala raja. Komandan kita saudara, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus siap sedia. Kapanpun itu Tuhan mau perintahkan untuk kita melakukan pelayanan, mari kita siap seperti seorang prajurit. Yang kedua, seperti seorang olahragawan saudara. Seorang olahragawan itu berlomba sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kita berlomba di dalam pelayanan saudara, bukan kita saing-saingan, bukan. Tapi kita berlomba ada aturan-aturan, yaitu firman Tuhan. Kita di dalam melakukan pelayanan, di dalam kita melayani Tuhan saudara. Potensi yang kita miliki, saudara sebagai pemain musik, sebagai singer, dan lain-lain. Ayo kita berlomba-lomba. Kita lakukan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tentunya kita seorang olahragawan itu enggak menyerah saudara. Dia akan tetap apa yang menjadi tujuannya sampai dia finish saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan. Kalau saudara mulai saat ini udah mulai loyo melayani Tuhan, ayo bangkit lagi untuk kita melayani Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita akan terus melayani Tuhan. Jangan pernah menyerah sampai finish saudara. Ini yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Seorang pelayan itu banyak orang yang mundur dalam pelayanan. Ya udahlah, dia aja. Enggak seperti itu. Kita ini adalah hamba Tuhan. Kita ini adalah seorang olahragawan yang digambarkan oleh Rasul Paulus untuk tetap setia, berlari sampai tujuan, sampai kita mendapatkan mahkota. Tentunya aturan-aturan itu adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita enggak akan melanggar firman Tuhan dalam pelayanan. Yang terakhir, ya, melayani lewat seperti petani saudara. Dalam pelayanan itu seperti petani itu dia bekerja keras saudara. Sebelum dia menabur di ladang, sebelum dia menabur di sawah, dia akan mencangkul, dia akan menebas hutan untuk dia tanami padi saudara. Dia akan bekerja keras. Dan setelah dia tanam saudara, dia membutuhkan proses kurang lebih 6 bulan untuk menunggu hasilnya. Saudara dikasih Tuhan, seorang petani adalah seorang yang sabar menunggu hasilnya. Tentunya yang menumbuhkan
hasil dari taninya itu adalah Tuhan, saudara. Jadi di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, mari kita terus bekerja keras, terus melakukan pelayanan Tuhan percayakan kepada kita. Dan hasilnya saudara, saudara memuridkan orang, saudara mengkaderkan orang, hasilnya itu ya saudara satu saat akan dituai saudara. Saudara ini kasih Tuhan, mari kita sadari seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius sebagai generasi melayani. Ada 3, yaitu menjadi seorang prajurit, ya, menjadi seorang olahragawan, dan menjadi seorang petani. Saudara dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini memotivasi kita, khususnya generasi muda, supaya benar-benar saudara hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Mari kita naikkan suatu pujian. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, khususnya anak-anak muda. Kami rindu Tuhan. Kami mau sadar dalam hidup kami ada potensi yang luar biasa. Kami adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami menjadi berkat buat orang lain. Injil-Mu akan diberitakan lewat talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan, Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakai kami Tuhan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, bagi-Mu Tuhan, pakai Tuhan, pakailah Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, jadikan kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, sampai bumi. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah benih firman-Mu Tuhan yang hamba-Mu tabur Tuhan. Oh Tuhan bertumbuh. Ada yang 30, 60 bahkan 100 kali lipat Tuhan. Dan kami akan berbuah Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menopang dalam hidup kami untuk kami terus melayani Engkau sampai napas akhir kami yang terakhir Tuhan. Kami mempergunakan Tuhan segala kemampuan kami Tuhan untuk melayani Engkau. Dan anak-anak muda, orang-orang muda yang Kau kasihi, ada orang-orang yang luar biasa. Pakai generasi muda Tuhan untuk melayani Engkau dalam segala perkara Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba mau berdoa buat jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, dimanapun berada Tuhan.
Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Rumah tangga mereka Engkau memberkati Tuhan. Anak-anak mereka Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Mereka yang masih muda, yang masih sekolah, yang masih kuliah Tuhan, bahkan yang sudah kerja Tuhan, berkat-Mu melimpah buat mereka Tuhan. Terima kasih, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka Tuhan. Oh Tuhan, ajar jemaat-Mu untuk terus berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami sadar tanpa Engkau, tanpa kasih-Mu Tuhan, tanpa anugerah-Mu Tuhan, kami tidak bisa hidup. Tapi kalau kami mengandalkan Engkau, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang mengalami masalah Engkau yang memberikan jalan keluar buat masalah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Engkau yang hadir, Engkau yang memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita. Saudara yang ada di rumah, kita mau menerima berkat dari Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta daripada Yesus Kristus menyertai engkau, serta persekutuan tuntunan Roh Kudus menyertai engkau, menuntun engkau saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Mari kita yang diberkati sama katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.